Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Catherine Rizka Irawan dengan NIM 2210531003 akan menjelaskan tugas mandiri manajemen risiko kelas A1 mengenai risk-based audit. Pengertian audit berbasis risiko, yaitu sebuah metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko yang memungkinkan proses audit internal mendapatkan keyakinan memadai bahwa manajemen risiko organisasi telah dikelola dengan memadai sehubungan dengan risiko yang dapat diterima. Tujuan audit berbasis risiko. Tujuan audit berbasis risiko adalah untuk mendapatkan jaminan bahwa tidak ada salah saji material baik yang disebabkan oleh fraud maupun kesalahan yang ada dalam laporan keuangan. Manfaat audit berbasis risiko, yang pertama mengarahkan sumber daya audit terbatas agar dapat lebih optimal. Yang kedua, konsep sederhana sehingga tidak diperlukan pengendalian intern. Yang ketiga, terdapat kesatuan mekanisme. Yang keempat, meningkatkan efisiensi kegiatan-kegiatan organisasi. Yang kelima, memberikan nilai tambah atau value added, dan lain-lain. Manfaat audit berbasis risiko bagi APIP adalah dapat mengelola dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki secara efektif untuk area yang memiliki risiko tertinggi yang akan berdampak pada tujuan organisasi. Selanjutnya, dapat bekerja lebih efisien dalam pelaksanaan audit karena lebih berfokus pada area atau wilayah yang mempunyai potensi risiko yang lebih tinggi sehingga efisien dalam penggunaan sumber daya audit atau personel waktu dan anggaran dalam mencapai tujuan audit. Lalu dapat memberikan rekomendasi audit yang teraplikasi dan lebih mengarah pada upaya untuk meminimalisir risiko, karena memberi penekanan pada temuan dan identifikasi sebab. Lalu meningkatkan kemampuan auditor sebagai auditor sekaligus konsultan yang terpadu dalam good corporate governance. Lalu membantu pemahaman yang lebih baik atas operasi auditing. Selanjutnya meningkatkan mutu hasil audit, lalu membantu meningkatkan percepatan proses manajemen dalam pengolahan risiko dan proses pengendalian risiko organisasi. Lalu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi kesalahan dalam laporan keuangan. Lalu memberikan tingkat jaminan yang lebih tinggi atas proses dan hasil audit. Kemudian fleksibilitas waktu, karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi saldo individual mulai dari awal secara rinci. Lalu upaya tim audit terfokus pada area pengendalian kunci. Lalu proses audit terfokus pada risiko selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang dinilai. Dan terakhir mengungkapkan temuan terkait kelemahan yang dimiliki manajemen. Manfaat audit berbasis risiko bagi manajemen, yang pertama membantu mengidentifikasi risiko yang dihadapi untuk mencapai tujuan di masa yang akan datang. Yang kedua, mendapatkan second opinion mengenai lingkungan bisnis yang dihadapinya. Yang ketiga, menjadi sistem check and balance terhadap kontrol organisasi. Lalu meningkatkan kemampuan dalam mengidentifikasi adanya fraud atau masalah lainnya. Lalu membantu meningkatkan percepatan proses manajemen dalam pengelolaan risiko dan proses pengendalian risiko organisasi. Kemudian, risiko yang dapat menghambat pencapaian organisasi dapat dikendalikan atau dikelola sejak dini. Tahapan audit berbasis risiko. Yang pertama, melakukan penilaian terhadap maturitas risiko. Pada tahap ini, penting untuk mengetahui sejauh mana manajemen menentukan, menilai, mengelola, dan memantau risiko. Langkah-langkahnya, yang pertama yaitu identifikasi dimensi risk maturity, yaitu tentukan dimensi-dimensi kunci dari risk maturity yang ingin dievaluasi. Yang kedua, kumpulkan data informasi, yaitu kumpulkan data dan informasi terkait praktik manajemen risiko saat ini. Yang ketiga, gunakan kerangka evaluasi. Terapkan kerangka evaluasi atau model kematangan risiko yang diakui seperti COSO RRM. Yang keempat, wawancara stakeholder, yaitu lakukan wawancara dengan pemangku kepentingan kunci, termasuk anggota tim manajemen, pekerja tingkat atas, dan pekerja di seluruh organisasi. Yang kelima, evaluasi budaya risiko, yaitu tinjau budaya organisasi terkait risiko, bagaimana organisasi menangani ketidakpastian, apakah risiko diidentifikasi dan dibahas secara terbuka, apakah ada penghargaan atau hukuman terkait dengan manajemen risiko. Yang kedua, perencanaan audit berkala. Pada tahap ini dilakukan identifikasi untuk kegiatan penjaminan, asuransi, dan konsultasi atau consulting untuk periode spesifik. Contohnya yaitu periode tahunan dengan mengidentifikasi dan melakukan priorisasi pada semua area cakupan yang membutuhkan jaminan objektif. Pada tahap ini juga dilakukan peninjauan dan identifikasi terhadap proses pengelolaan risiko dan risiko utama. Dan pencatatan serta pelaporan risiko, tahap ini akan menghasilkan keluaran berupa rencana audit.
Yang ketiga yaitu pelaksanaan individual audit. Yang pertama yaitu perencanaan audit, identifikasi tujuan audit, ruang lingkup audit, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang kedua, penentuan risiko dan prioritas, yaitu identifikasi potensi risiko yang terkait dengan area atau proses yang akan diaudit. Yang ketiga, pengembangan program audit. Rancang program audit yang mencakup langkah-langkah yang akan diambil untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur. Yang keempat, pengumpulan bukti audit, yaitu lakukan wawancara dengan personel terkait untuk mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang proses atau kegiatan yang diaudit. Yang kelima, evaluasi kontrol internal, yaitu tinjau efektivitas kontrol internal yang ada untuk mengidentifikasi kelemahan atau potensi risiko. Yang keenam, analisis data. Jika relevan, gunakan analisis data atau teknik audit lainnya untuk mengidentifikasi pola, tren, atau anomali yang dapat menjadi indikasi masalah atau potensi risiko. Yang ketujuh, verifikasi kepatuhan, yaitu periksa apakah kegiatan atau proses yang diaudit sesuai dengan kebijakan, prosedur, dan peraturan yang berlaku. Yang kedelapan, komunikasikan dengan pihak yang terkait. Diskusikan semua temuan sementara atau masalah yang muncul dengan pihak yang terkait, termasuk manajemen dan personel yang terlibat dalam area yang diaudit. Yang kesembilan, penyusunan temuan dan rekomendasi, yaitu formulasi temuan audit berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilakukan. Yang ke-10, penyusunan laporan audit, yaitu sajikan hasil audit dalam bentuk laporan. Laporan tersebut seharusnya mencakup temuan, rekomendasi, dan kesimpulan. Lalu audit internal tradisional. Untuk kebijakannya yaitu dimulai dengan kebijakan dan prosedur yang disetujui, lalu mempertimbangkan apakah yang manajemen nyatakan sehingga harus dilakukan. Yang selanjutnya yaitu bagian audit, yaitu berdasarkan peraturan, fokus pada kepatuhan dan peraturan. Secara historis difokuskan pada proses keuangan dan akuntansi, lalu rekomendasi tidak mengharuskan, tapi menyarankan. Untuk bagian laporan, yaitu laporan difokuskan pada operasional. Yang selanjutnya, identifikasi persoalan minor. Lalu laporan didasarkan pada laporan pengecualian. Lalu konklusi didasarkan pada tingkat kepatuhan dan operasi dari kontrol. Lalu risk-based internal audit, yaitu tujuannya mulai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Lalu penilaian audit mendukung tujuan, bukan bertentangan. Lalu ada risiko, yaitu mempertimbangkan risiko perusahaan di masa yang akan datang. Monitor sikap atas risiko. Yang selanjutnya ada audit. Auditor bekerja dengan mempertimbangkan risiko dan akan melihat kontrol yang diharapkan. Bekerja akan mengikuti profil risiko. Lalu pelaporan. Risiko diprioritaskan pada tingkat strategik dan operasional penting. Rekomendasi bukan resep, tetapi adalah saran. Lalu penilaian maturitas manajemen risiko. Yang pertama, bertemu dengan para pemimpin satuan kerja untuk mengetahui proses-proses apa yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan atau membangun manajemen risiko organisasi selama ini. Lalu, evaluasi pemahaman organisasi mengenai risiko dan cara pengelolanya. Lalu, kumpulkan berbagai informasi yang terkait dengan risiko, seperti tujuan organisasi, proses dalam mengukur risiko, risk appetite yang dianut organisasi, bagaimana manajemen mempertimbangkan risiko, dan lainnya. Lalu buat penilaian terhadap keseluruhan proses dengan menggunakan model checklist. Lalu ada peran auditor berdasarkan tingkat maturitas risiko. Ada 5 risk maturity level. Yang pertama yaitu risk naive, yaitu karakteristik kuncinya adalah organisasi belum menerapkan manajemen risiko secara formal. Pendekatan internal auditnya yaitu memfasilitasi organisasi membangun manajemen risiko. Peran auditnya adalah untuk champion atau promosi. Yang kedua adalah risk aware, yaitu manajemen risiko diterapkan organisasi secara acak. Pendekatan internal auditnya yaitu auditor melakukan penilaian risiko dengan keterlibatan manajemen. Peran auditor di sini adalah sebagai coach. Yang ketiga adalah risk definite, yaitu strategi dan kebijakan manajemen risiko telah dikomunikasikan dan risk appetite atau risiko yang dapat ditoleransi telah ditetapkan. Pendekatan internal auditnya yaitu memfasilitasi penyempurnaan manajemen risiko. Lalu auditor memanfaatkan hasil penilaian risiko yang dilakukan manajemen. Peran audit di sini adalah sebagai advisor. Yang keempat ada risk manage dan karakteristik kuncinya yaitu manajemen risiko telah diterapkan dan telah dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi. Yang kelima ada risk enabled,
yaitu organisasi telah mengintegrasikan manajemen risiko dan internal kontrol. Risk Maturity level 4 dan 5 memiliki pendekatan internal audit, yaitu penekanan audit pada proses manajemen risiko. Perhatian khusus diberikan untuk memverifikasi pemantauan risiko utama. Peran auditornya adalah sebagai evaluator atau asesor. Nah, kesimpulan dari risk-based audit ini adalah yang pertama, fokus pada risiko utama, yaitu risk-based audit memungkinkan auditor untuk fokus pada risiko-risiko yang paling signifikan dan berpotensi mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Ini membantu mengarahkan upaya dan sumber daya audit ke area yang paling penting. Yang kedua, prioritas dan efisiensi. Dengan mengidentifikasi dan memprioritaskan risiko, auditor dapat merancang program audit yang lebih efisien dan efektif. Ini memastikan bahwa audit lebih relevan dan memberikan nilai tambah yang signifikan. Yang ketiga, koordinasi dengan manajemen risiko. Risk-based audit mendukung koordinasi yang erat dengan fungsi manajemen risiko perusahaan. Auditor bekerja sama dengan manajemen risiko untuk memahami risiko-risiko yang dihadapi dan menentukan bagaimana audit dapat memberikan kontribusi terhadap pengelolaan risiko secara keseluruhan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah, mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.